Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Serina Cornelia Tawas dengan NIM 2014201111. Saya dari kelas A3 Keperawatan semester 3. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Patofisiologi Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu Nurse Engrinini Eskep MKS. Video saya kali ini berjudul tentang penanggulangan pada kasus gawat darurat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD? Nah, pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Siapa yang melakukan pertolongan pertama gawat darurat? First responder atau penolong pertama adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan teori dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Mengapa masyarakat umum harus melakukan pertolongan pertama gawat darurat? Kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan dari ambulans atau paramedis untuk segera tiba di lokasi, karena bisa terjadi kemungkinan terbatasnya alat dan waktu. Tujuan pertolongan pertama. Yang pertama, menyelamatkan nyawa korban. Yang kedua, meringankan penderitaan korban. Yang ketiga, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah. Yang keempat, mempertahankan daya tahan korban. Yang kelima, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Bagaimana cara melakukan pertolongan pertama gawat darurat? Mengikuti algoritma dasar PPGD, yaitu ada pasien tidak sadar, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong, beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong, dan cek kesadaran pasien. Yang berikut, cara mengecek kesadaran pasien dengan metode AVPU. A. Alert. Mengecek kesadaran korban. Jika korban tidak sadar, lanjut ke poin V atau verbal. Panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Jangan menggoyang atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P atau pain. Cobalah beri rangsang nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan. Atau selain itu, dapat juga dengan menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata. U. Iuns responsif. Jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan iuns responsif. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Yang berikut, call for help atau cara meminta bantuan pada petugas medis. Telepon ambulans dengan nomor 119. Setelah melakukan pertolongan pertama, tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelepon sementara Anda memberi pertolongan. Ketika meminta tolong orang lain, memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik. Lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat. Teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. Saat menelepon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban, antara sadar atau tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, tempat kejadian gawat darurat. Pada kasus gawat darurat akibat kecelakaan, walaupun Anda berniat baik ingin menolong, sebaiknya jangan asal memindahkan pasien atau korban kecelakaan.
Memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa berisiko fatal atau bisa juga mencapai pada tingkat yang serius atau pada kematian. Nah, demikian video singkat tentang pertolongan pertama pada kasus gawat darurat. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai teman-teman, bagi teman-teman yang baru saja selesai dalam studi, terutama di SMA maupun SMK, dan masih bingung mau mencari tempat kuliah yang berkualitas. Nah, saya mempunyai satu kampus yang ada di Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau bisa disingkat dengan UNPI. Nah, UNPI ini terletak di Jalan Walter Monginsidi nomor 6, lingkungan 2 Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, UNPI ini berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Nah, UNPI ini memiliki 6 fakultas dan program studi, yaitu antara lain Fakultas Keperawatan dengan program studi Ilmu Keperawatan dan profesi nurse, ada Fakultas Pertanian dengan program studi Agribisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan program studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum, Fakultas Teknik dengan program studi Arsitektur, Teknik Elektro dan Teknik Sipil, dan Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris. Nah, mari bergabung dengan kami, keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang dapat menciptakan mahasiswi dan mahasiswanya menjadi mahasiswa-mahasiswi yang unggul, berprestasi, dan dapat bersaing. Terutama di kampus kami juga mempunyai dosen yang sangat ramah dan berpendidikan yang tinggi. Mari menjadi salah satu bagian dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI tetap jaya!